Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Belahan Jiwa. Pemirsa dan juga pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu Sumini SPD. Beliau adalah anggota Keputusan MTA Pusat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama gak jumpa nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat juga ya. Alhamdulillah baik dan sehat insya Allah, Bu Mini. Hari ini temanya adalah 4 kunci masuk surga bagi seorang istri ya, Bu Mini ya. Ini tentunya kita juga selalu untuk mengingatkan saya sendiri dan juga pemirsa dan pendengar untuk selalu belajar gitu ya, Bu Mini ya. Bagaimana untuk selalu menimba ilmu, menambah ilmu gitu ya dalam hal rumah tangga, khususnya di program Belahan Jiwa ini. Tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000 atau Anda juga bisa bergabung melalui WA, bisa pesan ataupun juga panggilan di 08112553000. Nah, hari ini kita akan kupas gitu ya, apa saja sih 4 kunci masuk surga bagi seorang istri. Mungkin ada yang sudah hatam gitu ya, Bu Mini ya, ada yang sudah tahu, tapi kita hari ini kembali mengulang dan kita juga tentunya kembali untuk bisa mencari tahu bagaimana praktiknya nanti dalam keseharian kehidupan rumah tangga gitu. Ini silahkan Bu Mini untuk menyampaikan mukadimahnya hari ini. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa MTA TV, para pendengar radio Persada yang dirahmati Allah, marilah pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dengan nikmat-Nya, dengan anugerah yang luar biasa dari Allah, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama lagi belajar gitu ya, dan sharing ilmu di acara Belahan Jiwa. Untuk pagi ini insya Allah nanti mengambil tema 4 kunci masuk surga bagi seorang istri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, tak lupa juga kita bersyukur atas karunia Allah karena masih diberikan nikmat umur hingga pada tahun ini kita masih dipertemukan di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah atau di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan bulan puasa dan puasa yang kita laksanakan pada tahun ini lebih baik gitu ya, lebih baik dari puasa-puasa dari tahun-tahun sebelumnya. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa bulan puasa adalah bulan yang luar biasa, penuh berkah, penuh ampunan gitu ya. Kemudian amalan kebaikan yang kita lakukan pun akan mendapatkan balasan di Allah dengan dilipat gandakan gitu ya. Terutama kita yang mengarungi di bahtera rumah tangga, tentu jangan disia-siakan ya. Bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, amalan-amalan yang bisa kita lakukan banyak sekali gitu ya di dalam kehidupan rumah tangga, terutama pasangan suami istri gitu ya. Kemudian juga untuk anak-anak kita. Di sana, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita bisa mengamalkan amalan kebaikan-kebaikan yang
berhubungan dengan anggota keluarga, yaitu bisa dengan makan sahur bersama, berbuka bersama, kemudian sholat berjamaah, kemudian tilawah dan simaan bersama gitu nggih. Sehingga insya Allah apapun yang dilakukan di bulan puasa akan menambah kebaikan. Dan sebagaimana tujuan dari puasa Ramadan adalah untuk mencapai takwa gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Dan takwa memang kunci atau syarat dari takwa adalah iman dan amal soleh. Nah ini tentu harus kita bangun, harus kita usahakan untuk bisa kita jalankan dengan keimanan, dengan kebaikan-kebaikan untuk menjalankan segala bentuk perintah dan menjauhi segala bentuk larangan dari Allah. Kemudian di bulan puasa ini pun, atau puasa di bulan Ramadan ini juga bagi seorang wanita ternyata ada kekhususan gitu ya, bahwa istimewa sekali bagi seorang wanita ketika bisa mendapati bulan puasa dan bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan, termasuk dari salah satu dari 4 kunci masuk surga bagi seorang wanita, dalam hal ini adalah istri gitu ya. Kemudian kita berpijak pada hadis Rasulullah gitu nggih, yang diriwayatkan oleh Ahmad gitu nggih, bahwa dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Nah, disinilah, dari hadis inilah kita bisa mengambil satu hikmah gitu ya, bahwa ternyata bagi seorang wanita, dalam hal ini adalah istri, sudah diberikan satu jalan, satu petunjuk oleh Nabi gitu ya, bahwa ketika kita bisa menjalankan bulan puasa, itu pun juga menjadi salah satu kunci untuk masuk surga gitu ya. Kemudian dari keempat kunci untuk masuk surga bagi seorang istri, bisa nanti kita jabarkan gitu nggih. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu gitu nggih, menjaga sholat 5 waktu. Nah, sholat adalah tiang agama nggih. Sholat adalah hubungannya seorang hamba dengan Allah. Jadi yang tahu apa yang dilakukan, kemudian kondisi dan juga seberapa khusyuknya seorang hamba untuk berhubungan dengan Allah, ya hanya Allah dan hamba tersebut dalam menjalankan sholat gitu ya. Kenapa sholat juga menjadi kunci masuk surga? Karena disinilah ya, seorang wanita, seorang istri yang bisa menjaga sholat wajibnya itu akan bisa melatih ini. Yang pertama adalah menjaga waktu, ya. Bisa membagi waktu, bisa memanajemen waktu gitu ya. Ketika sholat 5 waktunya bisa dijalankan dengan khusyuk, bisa dijalankan dengan hikmat, bisa dijalankan dengan tertib dan disiplin, disinilah bisa diketahui bahwa seorang istri sudah bisa membagi waktunya gitu nggih. Ingat waktu-waktu sholat 5 waktu gitu nggih, sehingga urusan-urusan yang lain ketika disibukkan dengan tanggung jawab yang lain pun, ketika waktu sholat sudah datang, ya bersegera untuk menjalankan sholat 5 waktu gitu nggih. Kemudian hikmah dari menjaga sholat wajib yang 5 itu adalah menjaga kekhusyukan ketika menjalankan sholat ya. Jadi kekhusyukan ini yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri gitu ya. Seberapa kita itu menjadikan sholat sudah benar, seberapa jauh kita menjalankan sholat itu benar-benar sudah menjadi satu kebutuhan gitu yang bisa menenteramkan hati, ya, dampaknya bisa menenteramkan hati, bisa menenangkan pikiran juga gitu ya. Sehingga di dalam sholat 5 waktu ini menjadi syarat untuk kita menjalankannya dengan bagaimana harus khusyuk itu seperti apa gitu ya. Nah ini perlu dilatih gitu ya, perlu dilatih dan dibiasakan dan juga ditumbuhkan dari diri kita sendiri gitu ya, untuk kekhusyukan dalam sholat ya.
kemudian yang ketiga adalah menjaga kesucian. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu ini kan tentu kita harus berwudu dulu gitu ya. Menjaga persiapan untuk sholat ini harus berwudu dulu, melaksanakan toharoh dulu gitu ya. Nah, terkadang kita sebagai seorang wanita, utamanya ibu gitu ya. Kalau yang mempunyai anak kecil atau mempunyai bayi misalnya gitu ya, itu kan terkadang kalau kurang cermat, kurang hati-hati, kurang teliti gitu ya, itu untuk menjaga toharohnya, kesucian sebelum menjalankan sholat itu, ya ini kalau tidak hati-hati akan lalai nanti gitu ya. Biasanya kan kalau anak kecil masih BAK, BAB gitu ya. Nah ini perlu dicermati gitu ya bagi kita untuk bisa menjalankan toharah ini dengan benar-benar sesuai dengan tuntunan yang Allah dan Rasul tuntunkan gitu ya. Itu. Nah ini kalau rumah tangga khususnya istri gitu ya, sholatnya ini sudah kuat, sudah disiplin, tertib, ini insya Allah nanti akan berdampak pada keluarganya gitu ya, akan berdampak pada keluarganya, rumah tangganya, tentunya rumah tangganya juga akan menjadi lebih tenang, tentram gitu ya, dan mudah-mudahan terjaga keharmonisan di dalam rumah tangga gitu ya. Dan insya Allah ya dengan kita menjaga sholat 5 waktu sebagai seorang istri, itu nanti akan menjadikan akhlak ya, secara tidak langsung nanti akan menjadikan akhlak seorang istri itu adalah akhlak yang baik gitu ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan ya. Tadi ya, sebagaimana yang di awal kami sampaikan bahwa memang bulan puasa Ramadan ini ternyata bagi seorang istri itu mempunyai keistimewaan gitu ya. Kenapa kok menjadi istimewa? Karena memang bulan puasa ini benar-benar akan menjadikan seorang istri khususnya gitu ya, itu untuk bisa melatih kesabaran gitu ya. Melatih kesabaran, keikhlasan dan ketaatan. Kenapa bisa demikian ya? Karena memang kesabaran. Jadi benar-benar kita diuji untuk bisa menahan tidak hanya lapar, haus gitu ya, tapi juga menahan amarah, menahan emosi gitu ya. Karena tidak dipungkiri bagaimanapun juga seorang istri, seorang ibu gitu ya, luar biasa kegiatan di dalam rumah tangganya ya. Urusan di dalam rumah tangganya, melayani anak-anak, melayani suami gitu ya. Belum nanti juga yang mungkin bekerja di luar gitu ya, itu juga mempunyai urusan dan tanggung jawab yang lebih kompleks lagi ya. Jadi kalau tidak kita tumbuhkan rasa sabar di dalam hati kita, tentu puasa kita ya tidak nilainya tidak akan sempurna gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan ya dengan puasa ini benar-benar bisa melatih, bisa menahan emosi, amarah gitu ya, sehingga kesabaran yang luar biasa dari seorang istri, seorang ibu bisa dijalankan ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian juga dengan puasa di bulan Ramadan ini akan melatih keikhlasan juga gitu ya. Jadi bagaimanapun juga dengan berbagai macam beban ujian yang ada, bagaimana kita bisa menjalaninya tetap dengan ikhlas dengan tetap mengharap ridha Allah gitu ya. Dengan penuh kesabaran tadi tentunya keikhlasan akan bisa didapatkan gitu ya. Dan mudah-mudahan ya dengan keikhlasan ini ya apapun amalan yang kita lakukan, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya, apalagi di bulan puasa gitu ya. Nah, seorang istri harus menyiapkan makan sahur, kemudian berbuka dan kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Termasuk mungkin pengajian-pengajian yang harus kita jalani juga gitu ya. Ini tentu kalau tidak dengan ikhlas juga akan mengurangi nilai puasa kita di bulan Ramadan gitu ya.
Kemudian yang ketiga juga dengan puasa di bulan Ramadan ini akan melatih ketaatan, ya, bagaimana kita tetap taat walaupun dalam kondisi yang bagaimanapun juga, mungkin kalau sedang diuji ekonominya sedang sulit misalnya, bagaimana kita tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dengan tetap menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita terhindar dari segala perbuatan yang tidak baik, dari segala perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan gitu, kita juga taat kepada Allah ini tidak hanya sekedar menjalankan ibadah-ibadah wajib itu tadi gitu, akan tetapi juga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah sunnahnya gitu, termasuk tadi yang sholat wajib kita iringi dengan sholat-sholat sunnah gitu, kemudian nanti setelah puasa di bulan Ramadan selesai bisa kita lanjutkan dengan puasa-puasa puasa sunnah gitu. Nah ini tentu kalau bagi seorang istri juga kalau puasa sunnah seizin suami gitu, itu kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan bagi seorang istri yang bisa dijadikan kunci untuk masuk surga gitu. Iya, tadi gunanya adalah melatih kesabaran, keikhlasan dan juga ketaatan gitu. Nah, ini berarti setiap tahun, setiap kita bertemu dengan Ramadan, setiap kita berpuasa Ramadan, berarti selalu dilatih nih ya, Bu. Betul sekali. Ini ada lulusnya nggak nih kira-kira nih, Bu ini? Yang mengetahui karena ini ya. Jadi nanti 4 kunci itu nanti gini, 2 itulah maha adilnya Allah. Jadi yang 2 itu adalah hubungannya dengan Allah langsung gitu, kemudian yang 2 ini nanti adalah hubungannya dengan sesama muamalah gitu, jadi sesama manusia. Betul. Gitu ya. Jadi yang mengetahui kalau kaitannya dengan Allah tentu ya diri kita dengan Allah. Makanya kenapa khususnya untuk bulan puasa bulan Ramadan ini ya, puasa di bulan Ramadan ini ya pahalanya langsung dari Allah ya. Jadi kita yang bisa merasakan apakah puasa tahun ini itu lebih baik atau sama saja atau bahkan mungkin malah mengalami kemunduran dari tahun yang kemarin gitu ya. Makanya kalau bulan puasa di bulan Ramadan ini ya Allah langsung yang akan memberikan ganjaran gitu, yaitu takwa tadi gitu. Lah takwa itu apa? Takwa itu tadi iman dan amal soleh gitulah. Kita harus menjalankan puasa dengan keimanan dan diiringi dengan amalan-amalan soleh ya gitu. Ini gitu ya, 2 hal ini memang langsung nanti pahalanya dari Allah gitu ya, dan hubungan antara manusia dengan Allah. Tadi yang pertama adalah mendirikan sholat 5 waktu dan juga menjaga atau menjalankan puasa Ramadan gitu ya. Menjalankan puasa Ramadan ini bisa melatih kesabaran, keikhlasan dan juga ketaatan. Lalu untuk sholat 5 waktunya ini bisa menjaga kekhusyukan sholat, untuk disiplin dan juga menjaga kesucian gitu ya. Tadi untuk kesucian tidak hanya toharoh pastinya juga ya Bu Miri ya, terkait alat sholatnya pun juga harus diperhatikan gitu. Mungkin bagaimana untuk mukenanya, bagaimana untuk sajadahnya ataupun baju yang dipakai gitu ya Bu Miri, ini juga harus diperhatikan, atau tempat sholatnya pun juga harus diperhatikan gitu. Nah ini apalagi nih yang 2 nih Bu Miri? Iya baik. Sebelum masuk yang ketiga yang keempat tadi betul apa yang dikatakan Mbak Amalia bahwa menjaga kesucian tidak hanya toharoh untuk wudhunya saja gitu ya, akan tetapi tadi ya dari diri dan juga lingkungan dan pakaian kita, termasuk mungkin kalau perempuan kan pakai mukena gitu ya. Nah ini betul sekali kita harus menjaga kebersihannya, kerapiannya gitu ya. Karena dalam hadis itu juga disebutkan at-tahuru minal iman gitu ya, bahwa kebersihan sebagian dari iman juga gitu ya, atau an-nadhafatu minal iman, walaupun itu hadisnya dhaif gitu ya. Nah ini juga harus kita jaga gitu ya. Mungkin harus bersih, selain bersih kemudian wangi juga gitu ya. Kalau kita mau membandingkan gitu ya, ketika mau kita keluar atau mungkin mau ketemu siapa saja, kita siap-siapnya luar biasa gitu ya, harus mempersiapkan pakaiannya yang rapi, yang bersih gitu ya. Apalagi gini mau menghadap Allah gitu ya. Nah ini kita usahakan untuk menjaga betul kebersihannya, kemudian kerapiannya, sehingga itu akan menambah kekhusyukan ya, akan menambah kekhusyukan bagi kita juga gitu ya. Kalau
bersih, rapi, seger ya, wangi, itu kan juga kita akan nyaman gitu ya. Kita akan nyaman dan insya Allah kekusukan juga akan kita dapat gitu. Gitu ya, usahakan untuk bersih, wangi gitu ya. Tapi harus baru nggak nih Bu Mini? Oh tidak. Soalnya nanti setiap Ramadan kalau harus baru gitu ya, setiap tahun beli lemarinya penuh dengan mukena. Tidak harus baru gitu ya. Yang penting bersih dan rapi gitu ya. Gitu ya. Baik. Oke, baik. Terus lanjut yang ketiga gitu ya. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri. Ya, menjaga kehormatan diri. Di hadis disebutkan hafidot farjaha, menjaga kehormatannya gitu ya. Artinya apa menjaga kehormatan ini? Nah, ini yang ketiga dan keempat sebagaimana saya sampaikan tadi, ini adalah hubungannya dengan manusia gitu ya, muamalah gitu ya. Bahwa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan ini bagi seorang wanita atau istri, yang pertama adalah menjaga aurat gitu ya. Menjaga aurat ini ya tentu kita sesuaikan dengan tuntunan yang sudah diperintahkan langsung oleh Allah gitu ya, bahwa kita harus menutup aurat kita gitu ya, ketika kita berada di luar gitu ya. Dengan menggunakan atau memakai pakaian yang tertutup, kemudian memakai hijab atau jilbab yang betul gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar memakai pakaian ataupun hijab yang penting sudah nutup, tapi dari segi mungkin kelonggaran, dari segi transparansi itu juga harus diperhatikan gitu ya. Sehingga disinilah butuhnya kita menjaga kehormatan kita dengan menutup aurat kita gitu ya. Tentunya gini juga harus banyak belajar gitu ya, jangan hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan model-model sekarang, gaya-gaya sekarang kan gitu ya. Apalagi kalau anak-anak muda gitu, kalau tidak kita ingatkan anak-anak kita gitu ya, tentunya akan ya semaunya sendiri gitu ya. Mungkin awal-awal ketika masih di tingkat SMP, SMA gitu mungkin masih bisa ini ya, bisa terjaga gitu ya, masih diingatkan orang tua. Akan tapi kemudian kalau sudah memasuki jenjang perguruan tinggi, mereka kuliah, apalagi yang kos-kos di luar gitu ya, itu tentu banyak fenomena gaya hidup dari teman-temannya yang di luar sana yang mungkin secara kalau tidak hati-hati akan ikut-ikutan terpengaruh gitu ya. Itu dari memakai jilbabnya yang mungkin kurang pas, hanya cukup dikalungkan aja, tidak menutup depan gitu ya. Kemudian juga mungkin malah aja yang dibalutkan di leher-leher itu juga gitu ya, kurang sampai di di bawah pundak misalnya kan gitu ya. Ini perlu juga ya diperhatikan, dan hal ini tentu bisa kita ingatkan dengan lewat kita mengikuti kajian-kajian gitu ya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya kita sudah tahu, kita sudah paham, termasuk hadis ini Mbak, ini kan sudah familiar sekali, bahkan mungkin sudah hafal gitu ya. Akan tetapi makna dan kemudian prakteknya ya, pengamalannya itu kalau tidak diulang-ulang, kita dengarkan, diingatkan, itu akan luntur gitu ya. Bahkan lama-lama juga akan mengikuti mereka gitu ya. Iya. Ini Bu Mini, untuk yang pertama ini adalah menjaga kehormatan diri, yang pertama adalah menjaga aurat. Ini pastinya masih ada yang lain gitu ya Bu Mini ya. Kita lanjutkan di segmen kedua gitu ya Ibu ya. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program Belahan Jiwa, masih dengan tema 4 kunci masuk surga bagi seorang istri. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa bertanya di WA melalui pesan ataupun juga panggilan di nomor 0811 255 3000. Kami juga sampaikan informasi penting untuk Anda, pemirsa MTA TV, di platform TV digital wilayah Jogja dan juga Solo, untuk menyesuaikan ulang STB Anda agar mendapatkan channel MTA TV yang baru. Karena mulai tanggal 3 Maret 2026, channel MTA TV yang lama akan hilang atau tidak mengudara lagi. Jadi tetap dapatkan siaran MTA TV dengan cara menyesuaikan ulang STB Anda gitu. Kita juga lanjutkan pembahasan hari ini bersama dengan narasumber kita dari Kementerian MTA Pusat, Ibu Sumini SPD gitu. Tadi kita sudah dapat 3 poin ya Bu Mini ya, terkait kunci masuk
masuk surga bagi seorang istri? Yang pertama adalah mendirikan sholat 5 waktu, yang kedua menjalankan puasa Ramadan, yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri dengan menjaga aurat tadi yang pertama. Nah, apalagi nih yang perlu kita jaga gitu ya dalam rangka menjaga kehormatan diri nih, Bu Mini? Baik. Baik para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan untuk yang kunci ketiga, ya. Kunci ketiga menjaga kehormatan diri. Ya, menjaga kehormatan diri. Yang pertama tadi adalah menjaga aurat, gitu ya. Nah, ini yang kedua, kita masuk yang kedua adalah menjaga pergaulan. Ya. Bagaimanapun kita hidup di masyarakat, gitu ya, harus benar-benar bisa menjaga pergaulan kita, gitu ya. Apalagi yang sudah berstatus seorang istri, gitu ya. Ini tentu banyak sekali batasan-batasan yang harus dijaga, gitu ya. Tentunya kaitannya dengan pergaulan ini adalah bagaimana kita bisa berhubungan dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, bahkan dengan keluarga besar kita. Ya, kita benar-benar menjaga pergaulan kita. Harus tahu batasan-batasan mana mahram, mana tidak, gitu ya. Karena nanti juga kaitannya dengan menjaga aurat kita, gitu ya. Untuk pergaulan ini kalau kita bersama dengan orang-orang yang tidak dengan mahram kita, tentu kita juga harus menjaga aurat kita, jangan sampai terbuka, jangan sampai terlihat, gitu ya. Kemudian juga pergaulan di sini juga bisa jadi untuk menjaga kehormatan kita. Seperti apa kita harus tampil diri, gitu ya, di depan saudara-saudara kita, di dalam masyarakat, bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang mengaji, gitu ya, harus bisa membawa diri dengan tetap berkata yang santun, dengan berbicara dengan yang benar, gitu ya, tidak bohong terhadap saudara-saudara kita, gitu. Sehingga pergaulan yang kita jalankan ini benar-benar sesuai dengan tuntunan yang Allah dan Nabi perintahkan, gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesucian diri. Nah, menjaga kesucian diri ini jauh lebih khusus, gitu ya, bahwa ketika kita sudah menikah, benar-benar harus kita menjaga kehormatan kita, gitu ya. Jangan sampai kita berpaling, jangan sampai kita mengumbar hawa nafsu kita, mengumbar ya semua yang sudah dijaga Allah untuk suami kita, tentu ya harus kita jaga, gitu ya. Jangan sampai orang lain tahu, orang lain mencari tahu juga. Nah, kita kalau misalnya ditanya-tanya tentang kondisi keluarga kita, tentang suami kita, atau mungkin tentang anak-anak kita juga harus bisa menjaga diri, termasuk juga ini menjaga kehormatan keluarga, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyampaikan atau mengutarakan sesuatu yang tidak baik tentang kondisi keluarga kita, tentang suami kita, gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita bisa menjaga aib, seorang mukmin itu kalau bisa menjaga aibnya saudaranya, insya Allah Allah juga akan menjaga aib kita nanti di dunia dan di akhirat nanti, gitu. Sehingga berhati-hati kita dalam bergaul, gitu. Bergaul di sini bisa dengan secara fisik, gitu, kemudian secara mata, secara lisan kita, gitu, sehingga kita harus bisa menjaga dengan sebaik-baiknya, gitu, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, gitu. Itu yang ketiga, hikmah dari menjaga kehormatan diri. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah menjaga nama baik keluarga. Ya, seperti tadi, ya, menjaga nama keluarga. Bagaimanapun juga setiap keluarga, setiap diri itu mempunyai kekurangan, ya, mempunyai kelebihan. Nah, ini tentu harus bisa kita saring, gitu, ya. Kita saring, kita sampaikan mana yang memang perlu kita sampaikan, mana yang perlu kita jauhi, gitu, ya. Dan kita bisa menahan diri untuk tidak bisa semaunya saja menyampaikan hal-hal yang memang sekiranya itu satu kekurangan-kekurangan yang nanti kalau disampaikan ke orang lain tahu, itu akan menimbulkan persepsi, menimbulkan pemikiran-pemikiran yang justru lebih tidak baik lagi,
Jadi bagaimanapun juga kita harus menjaga nama baik keluarga kita. Keluarga kita ya bisa orang tua kita, kemudian suami kita, kemudian anak-anak kita gitu ya. Terkadang kita juga kelepasan ya, kita harus bercerita Niatnya tuh gitu ya. curhat, niatnya tuh curhat, tapi kebablasan. Ini yang harus kita ini Mbak Amalia, bahwa ketika kita curhat, disinilah bulan puasa bulan Ramadan menjadi Tameng ya, menjadi perisai untuk kita bisa menahan gitu ya. Karena memang benar-benar kita harus menyadari Mbak, untuk kaitannya dengan lisan, kemudian dengan ini harus benar-benar kita sadari bahwa kalau itu sesuatu yang tidak baik, ya kita berusaha sekuat tenaga, sekuat hati kita untuk tidak melakukan gitu ya, sehingga kita terjaga betul ya, nama baik kita, nama baik keluarga kita itu akan terjaga. Dan mudah-mudahan apa yang ada di dalam keluarga kita itu dari pandangan orang lain itu ya memang benar-benar bisa merasakan satu kebaikan-kebaikan yang ada gitu ya. Jadi tidak terlihat kekurangan-kekurangannya gitu ya. Sampai kalau memang kita ada masalah dengan suami misalnya gitu ya. Itu ya bagaimana kita bisa menahan untuk tidak menyampaikan atau bercerita kepada orang lain, termasuk pada orang tua ya. Pada orang tua pun kita jangan mudah-mudah lah untuk menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan suami kita gitu ya, sehingga nanti akan menimbulkan persepsi, bahkan mungkin orang tua menjadi kepikiran gitu ya, kenapa ini kan gitu ya. Nah ini bagaimana bulan puasa ini kita bisa menjadi perisai ya, untuk bisa menjaga pergaulan kita, menjaga aurat kita, menjaga kehormatan kita, kemudian juga bisa menjaga nama baik kita. Mudah-mudahan ya semua apa yang kita usahakan ini dinilai Allah sebagai amal soleh gitu ya, sehingga balasannya akan dilipat gandakan gitu ya, sehingga puasa kita di bulan ini ya akan mencapai takwa yang sesungguhnya gitu ya, insya Allah gitu ya Bu Mini ya. Kita sudah dapatkan 3 poin tadi kembali ya pemirsa ya, ada mendirikan sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, dan juga menjaga kehormatan diri. Ini poin yang keempat nih, berarti kunci yang keempat apa nih Bu Mini? Yang keempat, yang terakhir gitu ya, kita bisa tadi dilihat di hadis tadi bahwa yang keempat adalah taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf tentunya gitu ya. Jadi taat kepada suami di sini tentunya ini wanita yang sudah menikah gitu ya. Jadi bagaimanapun juga orang pertama yang harus kita taati setelah kita menikah adalah suami kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita usahakan harus sepengetahuan, harus seizin oleh suami, dan bahkan juga ridho gitu ya, ridho dari suami. Insya Allah nanti kalau istri sudah bisa menjalankan tugas kewajibannya, kemudian suami ridho, itu insya Allah Allah akan mudahkan betul untuk kita masuk surga gitu ya. Apalagi di dalam hadis itu kan kalau seorang istri meninggal dunia kemudian suaminya ridho, itu Allah langsung masukkan istri itu ke dalam surga gitu ya. Itulah pentingnya kita taat kepada suami gitu ya. Nah, dalam hadis ini taat kepada suami tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf ya. Jadi tidak menyalahi syariat gitu ya. Jadi memang yang dibenarkan, taat yang dibenarkan pada tuntunan Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah, ini dari taat ini bisa diambil arti bahwa yang pertama adalah menghormati suami ya. Bagaimanapun ketika seorang wanita sudah menikah, apapun kondisinya, bagaimanapun kondisi suami, tetap kita harus menghormati gitu ya. Menghormati dengan cara apa? Ya dengan cara mentaati gitu ya. Jangan ada sedikit pun perasaan menyepelekan. Jangan ada perasaan saja tidak boleh ya, apalagi diutarakan gitu ya. Itu kemudian kalau mungkin suami ada kekurangan atau mungkin ada ujian sakit misalnya, bagaimana kita tetap harus menghormati suami kita. Jangan pernah meninggalkan untuk dimintai istilahnya ya, persetujuan gitu ya, dimintai izin gitu ya, sehingga
kalau suami memang benar-benar ridho, insya Allah kita akan nyaman, ya, kita akan nyaman menjalankan segala bentuk aktivitas kehidupan kita di dalam rumah tangga, gitu ya. Jadi menghormati suami di sini ya sudah, kita benar-benar bisa menjalankan tugas kewajiban sebagai seorang istri, bisa melayani suami dengan baik, kemudian tidak merendahkan suami, bahkan di luar, ya, di dalam aja nggak boleh, apalagi di luar, sampai orang lain tahu, gitu ya, merendahkan suami misalnya, atau menjelek-jelekan suami, atau menceritakan kekurangan suami. Nah, ini termasuk menjaga menghormati suami dalam hal taat kepada suami, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak membangkang dalam hal yang baik. Nah, seperti tadi ya, kalau kita memang diperintahkan untuk hal-hal yang baik, mau tidak mau kita harus menjalankan, kita harus siap, kita harus sesegera untuk mengikuti perintah atau permintaan dari suami yang baik itu, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kondisi seorang istri, jika memang suami meminta untuk menjalankan sesuatu yang memang itu sudah menjadi tugas kewajiban, ya harus segera mungkin, ya kita harus siap, gitu ya. Kalau dulu mungkin yang belum menikah misalnya ini disuruh orang tua misalnya, ya taatnya kan pada orang tua, gitu ya. Nah, ini sesegera mungkin, jangan kok diende-ende, bahasa Jawanya kan, jangan diende-ende, ya. Dulu ini ambilkan ini misalnya, gitu ya, sudah langsung segera tinggalkan aktivitas kita, kegiatan kita. Iya Bu, iya Bu, kan misalnya gitu ya. Nah, ini juga sama ketika wanita sudah menikah sama suami pun seperti itu, ya. Misalnya diminta untuk membuatkan kopi, membuatkan teh misalnya, gitu ya, atau makanan apapun, gitu ya. Kalau memang kondisi kita baik, kondisi kita tidak ada udzur syar'i, ya harus kita jalankan, gitu ya. Jangan istilahnya menyangkal, saya kan misalnya masih capek atau gimana gitu ya. Gitu. Dan itu bisa dikomunikasikan, gitu ya, bisa dikomunikasikan dengan baik. Itu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga amanah rumah tangga. Nah, menjaga amanah rumah tangga ya ini, ya, kalau suami istri sudah dalam satu keluarga, kemudian dikaruniai anak, ya kita jaga amanah yang diberikan Allah kepada kita, gitu ya. Kita didik anak-anak kita bimbing anak-anak kita, gitu ya, untuk tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk tetap bisa beribadah dengan baik, gitu ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya juga, gitu ya. Kemudian juga kita saling mengingatkan untuk bisa menjalankan amalan-amalan yang memang itu akan membawa kebaikan, membawa pahala-pahala yang nanti untuk bisa menjadi bekal kita di kemudian hari, gitu ya. Sehingga suasana rumah tangga itu benar-benar sangat tentram, sangat harmonis, sangat bahagia, gitu ya. Sebagaimana tujuan menikah itu kan mawadah, ya, sakinah, mawadah, warohmah, gitu ya. Sehingga nah itulah yang harus kita capai, sehingga amanah rumah tangga yang diberikan kepada kita sebagai pasangan suami istri, ya benar-benar kita bisa menjaga, gitu ya. Itu. Nah, ini ketaatan ini adalah bentuk ibadah, ya, bentuk ibadah yang juga harus disadari bahwa ini adalah hubungannya dengan Allah juga, gitu ya. Nah, harus kita jaga, gitu. Iya, tidak hanya dengan suami, gitu ya, tidak hanya dengan orang lain, gitu, seperti contoh di kunci ketiga tadi untuk menjaga kehormatan diri, tapi ini juga ada hubungannya dengan Allah juga, betul, gitu ya Bu Mini ya. Kita juga hubungan kita dengan Allah juga dibuktikan atau dipraktikkan juga dalam dua hal ini. Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri, dan yang kedua adalah taat kepada suami, gitu ya. Betul. Untuk menjaga kehormatan diri tadi ada untuk menjaga aurat, menjaga pergaulan, menjaga kesucian diri, dan juga menjaga nama baik keluarga. Dan untuk taat kepada suami tentunya taat pada hal-hal yang memang dibenarkan, gitu ya. Hal-hal ma'ruf, hal-hal yang baik, gitu ya, dan juga menghormati suami, tidak membangkang dalam hal yang baik, dan juga menjaga amanah rumah tangga. Ini tentunya dalam bulan Ramadan ini pastinya kita juga kembali, gitu ya Bu Mini ya, untuk selalu meningkatkan. Mungkin sebelum bulan Ramadan ini 4 hal ini sudah selalu dilaksanakan, tapi di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi, gitu ya Bu Mini ya. Jadi setelah bulan Ramadan kita juga akan terbiasa untuk ada di level yang ini nih, sudah meningkat dari sebelumnya, gitu. Ini salah satu contohnya adalah Bu Mini yang lagi ramai di bulan Ramadan pasti adalah
agenda buka bersama. Nah, agenda buka bersama ini juga biasanya jadi salah satu celah nih Bu Mini. Mungkin tadi untuk ujiannya dalam menjaga kehormatan diri dan juga ujiannya dalam taat kepada suami. Tipsnya seperti apa nih Bu Mini untuk menghadapinya nih? Baik, betul sekali bahwa bulan Ramadan ini memang momennya momen yang sangat spesial gitu ya, adanya walaupun sama-sama makan gitu iya, ya. betul. Tapi beda gitu ya. Karena memang dari Allah sendiri juga sudah ini apa adanya bulan puasa ini adalah ada makan sahur itu kan juga yang dituntunkan. Ada kenikmatan tersendirinya di situ. Nah, tentu kita sebagai orang yang beriman ya, sebagai orang yang insya Allah paham agama, tetap ya buka bersama boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja. Tapi itu tadi kita harus tetap menjaga pergaulan ya. Tadi kan aja menjaga kehormatan diri itu ya, menjaga pergaulan juga gitu ya. Kemudian kita cara berpakaian kita juga gitu ya. Kemudian lisan kita ketika kita sudah berkumpul ya, jangan sampai kita lepas ini ya kendali gitu ya. Lepas kendali, aduh. Lepas kendali. Kemudian cerita apapun itu gitu ya. Dan kadang kan apalagi ketemu sama teman-teman yang lama sudah nggak ketemu misalnya gitu ya, ini juga harus diwaspadai gitu ya. Juga kita mengingatkan anak-anak kita mungkin yang punya teman-teman kemudian ada reuni dengan buka bersama dan sebagainya. Nah, ini harus diwanti-wanti gitu ya, harus dipesankan betul, dinasihatin betul untuk bisa menjaga semuanya sehingga kita terhindar dari hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan gitu ya. Termasuk cara makan pun juga harus kita jaga juga kan, buka bersama tidak hanya sekedar makan karena suka gitu ya, karena suka enak gitu ya, sehingga semaunya gitu ya, tetap kita harus kita batasi juga gitu gitu. Dan tidak hanya tadi mungkin pahala yang didapat gitu ya, ini angka timbangan juga masih tetap aman gitu ya Bu Mini, nanti setelah puasa Ramadan dan juga Lebaran gitu. Masya Allah. Iya, nih Bu Mini luar biasa sekali ilmunya ya terkait bagaimana 4 kunci masuk surga bagi seorang istri. Tentunya insya Allah juga bermanfaat gitu ya untuk pemirsa dan juga pendengar. Terima kasih Bu Mini untuk menyempatkan waktunya ini berbagi ilmunya. Semoga tentunya bisa bertemu dengan Bu Mini kembali gitu ya untuk kembali berbagi ilmunya bersama pemirsa dan juga pendengar. Terima kasih Bu Mini untuk waktunya. Sama-sama Mbak Malia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam program Belahan Jiwa hari ini. Tentunya terus saksikan program Belahan Jiwa setiap hari Selasa pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.